Salam saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat kitab Yohanes pasal 13 yang disampaikan oleh Pastor Joshua. Pasal 13 adalah pasal yang sangat penting. Dimulai dari sini sampai pada pasal 17. Ini adalah menerangkan tentang perjamuan malam yang terakhir. Sebelum dan sesudah perjamuan malam yang terakhir, dan ditulis dalam beberapa pasal ini, dalam 5 pasal. Kemudian pasal 18 dan 19 adalah menerangkan tentang penderitaan Kristus. Sebelum dalam penderitaan, dia melewati satu malam dalam perjamuan yang terakhir, dan juga malam apa yang ia bicarakan. Dan semua perkataan yang diperkatakan itu sesudah perjamuan malam, kemudian di hari penderitaannya, dan akhirnya dia bangkit kembali, hidup kebangkitannya, dan akhir dari kitab Yohanes. Sebelumnya dari 12 pasal sebelumnya menerangkan Yesus, siapa dia. Dia adalah anak Allah. Dia anak Allah dan domba Paskah Allah. Di hari-hari raya, di hari Sabat, bagaimana dia melakukan dari merayakan hari raya dan hari Sabat, menyatakan siapa dia. Dan ini satu yang sangat penting, dan sampai di pasal 13 hari ini, dan juga pada hari perayaan hari raya, di kitab Yohanes spesial mencatat perbuatan Yesus di pada hari-hari raya, dan menyatakan siapa itu Yesus. Dan sampai di pasal 13 juga pada hari raya Paskah sebelumnya, hal-hal yang terjadi, yaitu pada waktu malam. Dan saya memberikan tema untuk di pasal hari ini adalah perjamuan malam yang terakhir dalam kasih menuju pada kemuliaan. Perjamuan malam yang terakhir, tanda koma, apa yang terjadi? Yesus dalam kasihnya menuju pada kemuliaan. Dan sesungguhnya apa itu kemuliaan? Terutama di pasal 13 di ayat 31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Ayat 35. Dengan demikianlah semua orang, ayat 32, jika Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia dalam dirinya dan mempermuliakan dia dengan segera. Apa itu yang dimuliakan? Banyak hal untuk bisa kita bagikan, bukan hanya untuk tema hari ini. Kemuliaan kata ini glory. Di sini ada 5 pasal menerangkan tentang kemuliaan anak manusia, dia yang menuju pada kemuliaan, dipermuliakan. Pasal 13 itu adalah kata pengantar dan satu langkah profetik dan juga nubuatan. Jadi bagi saya, yaitu perjamuan yang makan yang terakhir, tanda koma, dalam kasih menuju pada kemuliaan. Di sini saya bagi dalam 3 paragraf, ayat 1 sampai dengan 20. Paragraf pertama yaitu membasuh kaki, langkah profetik. Ini langkah untuk menuju kemuliaan, dan langkah profetik ini dilakukan Yesus dalam kasihnya menuju
dipermuliakan. Bagaimana dia menuju kemuliaan? Yaitu oleh karena kasih. Ayat 31. Sekarang anak manusia dipermuliakan. Yesus berkata sekarang anak manusia dipermuliakan. Dia menunjukkan setelah Yudas pergi, Yesus berkata sekarang anak manusia dipermuliakan. Dimakan malam yang terakhir dalam membasuh kaki murid-muridnya, dia juga menubuatkan bahwa Yudas akan mengkhianati dia. Dia pun tahu, tetapi dalam kasih Yesus memberikan dirinya. Kita di sini melihat dalam kasih, dalam perjamuan makan yang terakhir, dalam kasihnya dia memberikan dirinya sendiri. Ayat 1 sampai dengan 20. Sesudah itu, sebelum hari raya Paskah, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Sebelum hari raya Paskah, di malam hari raya sebelum hari raya Paskah, Yesus telah tahu bahwa saatnya dia tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Kedua, dia masih senantiasa mengasihi murid-muridnya dan orang-orang yang mengikutinya. Dia tahu bahwa Yesus akan segera meninggalkan dunia ini dan dia masih mengasihi mereka sampai pada kesudahan. Di dalam ayat ini dalam mengatakan mengasihi dia sampai pada kesudahannya, dibagi dari tradisi untuk diuraikan. Satu perkataan Yesus mengasihi mereka sampai pada kesudahan di depan, yaitu menyatakan hari raya Paskah mulai. Yesus mengasihi muridnya sampai pada kesudahan. Ini merujuk pada murid-muridnya. Mereka ini yang dimaksud adalah murid-muridnya. Yesus mengasihi murid-muridnya sampai pada kesudahan dalam arti kita katakan yang sampai yang terakhir. Kalau perbuatannya sampai pada yang terakhir dan sampai di dunia, dia mencari jiwa-jiwa yang tersesat. Karena Allah mengasihi manusia, dia memberikan anaknya yang tunggal kepada orang dunia ini. Ini adalah kasih. Kasih datang dikarenakan oleh kasih. Dan sekarang dia hendak meninggal, tetapi dia tetap mengasihi mereka sampai berkesudahan dan melakukan hal ini juga dikarenakan oleh kasih. Dan oleh karena hal ini akan membawa hasil. Ia melakukan ini, membasuhkan kaki murid-muridnya, atau penyataan tentang kasih, yaitu untuk menggenapi kasih Yesus kepada murid-muridnya, kepada orang-orang dunia, mengasihi mereka sampai berkesudahan, sehingga kasihnya apa yang ia lakukan sampai di dunia ini tidaklah sia-sia. Yang ia lakukannya itu untuk menggenapi. Dia datang ke dunia yaitu untuk menyelamatkan, ini harus digenapi. Maka di sini mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Bagaimana kasihnya? Di sini ditulis di hari perjamuan malam makan terakhir, dia tahu saatnya ia hendak beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sekarang saatnya tiba. Saatnya tiba. Saatnya dia untuk beralih atau meninggalkan dunia ini, kembali kepada Bapa. Dia meninggalkan dunia ini
kembali kepada Allah Bapa. Ini yang pertama. Dia kasih, dia tahu akan hal ini. Kedua, dia mengasihi orang-orang dunia yang menjadi miliknya. Di dunia ini Tuhan Yesus mencari kita. Setiap orang yang dicari oleh Yesus dikatakan di sini yaitu para murid-muridnya dan orang-orang yang miliknya, orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus mengasihi orang-orang yang menjadi miliknya. Tetapi pada saat ini dia hendak meninggalkan mereka kembali kepada Bapa Surgawi. Dia hendak meninggalkan dunia ini, dia tidak lagi di bumi. Dia mengasihi setiap orang yang di bumi, orang-orang yang menjadi miliknya. Di dalam kasihnya dia tahu akan hal ini, bahwa dia hendak meninggalkan dunia ini karena kasih mereka, dan dia mengasihi mereka sampai kepada kesudahan dan mengenapi hal ini. Pada makan malam yang terakhir di kitab Yohanes, di situ ada tanda koma. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas anak Simon untuk mengkhianati dia. Yudas hendak mengkhianati Yesus. Di sini spesial dirujukan yaitu pekerjaan oleh iblis, dan Yudas telah dikendalikan oleh iblis, dan kehendak iblis telah dibisikkan di dalam hati Yudas. Di salah satu pihak pada waktu makan malam yang terakhir, Yesus mengasihi dia, dan kedua, iblis hendak membisikkan rencana kepada Yudas untuk menjual Yesus. Yesus tahu akan hal itu di ayat ketiga, bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Segala sesuatunya telah diberikan Allah Bapa kepadanya. Segala sesuatunya telah ditetapkan, bahwa Yesus dia seluruhnya kemenangan. Dia datang di bumi, berjalan sampai sekarang 33 tahun setengah. Dia telah mengerjakan apa yang hendak ia perbuat. Sekarang saatnya dia untuk kembali. Sekarang saatnya datang untuk dia selesaikan pekerjaan di bumi ini dan kembali kepada Allah Bapa. Tetapi dia sangat mengasihi orang-orang ini, dan Yudas juga mengkhianati dia pada waktu makan malam yang terakhir, waktu ia memecahkan roti. Di antaranya dia berdiri, dia menanggalkan jubahnya, lalu mengambil kain lengan dan mengikat pada pinggangnya. Lalu ia menuangkan air ke dalam sebuah basi, kemudian membasuh kaki murid-muridnya, dan juga lalu menyekah dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ini adalah perbuatan yang terakhir, kelakuan yang terakhir. Dia menjamah satu persatu kaki murid-muridnya, dengan di situ sujud menyuci, menjong, merendahkan diri untuk mencuci kaki-kaki para muridnya. Di sini melambangkan bahwa Yesus mengasihi mereka pada kesudahan, dan kasihnya ini selain dalam memecahkan roti pada malam yang terakhir, dan juga membasuhkan kaki-kaki mereka. Sampai pada Simon Petrus ayat ke-6. Ayat ke-6 sampai dengan ke-10. Di sini kita melihat makna dari pembasuhan kaki itu. Sampai di ayat ke-5.
Dari ayat kelima selalu proses dalam pembasuhan kaki sampai pada Petrus bertanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kau berbuat? Engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, kalau aku tidak membasuh engkau tidak dapat bagian dalam aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja tetapi juga tangan dan kakiku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi ia tidak usah membasuh lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, tidak semuanya, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Ini menyatakan tentang membasuhkan kaki dalam dua makna. Maknanya dalam membasuhkan kaki ini adalah satu baptisan. Jadi lain-kali waktu Yesus naik ke langit, murid-muridnya membaptiskan. Selain sakramen untuk makan roti, yaitu dalam perjamuan malam pertama di gereja ada dua sakramen, yaitu sakramen perjamuan kudus, dan sini adalah perjamuan malam yang terakhir, kedua yaitu baptisan. Di hari pembaptisan pada waktu malam yang terakhir, Yesus membasuhkan kaki murid-muridnya. Dengan membasuhkan kaki ini menyatakan tentang baptisan. Ini adalah praktik dalam gereja, tetapi di tempat ini melambangkan tentang kasihnya Yesus. Dia mengasihi mereka pada kesudahan. Jadi dia mencuci kaki mereka. Yesus mencuci kaki mereka, maka kamu ada bagian di dalam aku. Kalau aku tidak membasuh kakimu, maka kamu tidak mendapat bagian dalam aku. Maka Petrus berkata kepada Yesus, hendak Tuhan mencuci aku dari seluruhnya, dari kepala juga tangan. Di sini ada gereja menyatakan baptis seluruhnya. Tapi maka kalau di gereja kita, kalau bisa kita membaptiskan mereka secara seluruh, kalau tidak ya cuma sampai pada baptisan percikan. Jadi seperti pada saat ada pasien yang sakit, dia waktu yang terakhir percaya Tuhan, kami membaptiskan mereka tidak dengan mencelup seluruhnya, maka dengan percikan. Sebab kita percaya, seorang percaya maka ia akan diselamatkan. Jadi di sini Kristus membantu murid-muridnya dengan membasuhkan kaki, membaptis mereka menjadi bagian di dalam Dia, mengasihi mereka sampai pada kesudahan, membaptiskan mereka dalam keselamatannya, agar mereka menjadi miliknya Yesus. Ini adalah kasih Yesus tetapi dalam proses ini terus dikatakan ia tahu siapa yang hendak menyerahkan dia. Iblis telah membisikkan rencana pada hati Yudas, dia pun tahu. Dia tahu bahwa hari penyerahan dia telah tiba. Dia beralih dari dunia ini kepada Bapa. Dia pun tahu dia bukan hanya naik ke langit, tetapi dia harus mati kemudian dikuburkan dan menggunakan waktu setengah tahun di Kaisarea Filipi. Pada saat Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku? Petrus telah berkata, kamu adalah Kristus, kamu anak Allah yang hidup. Maka Yesus berkata, perkataan ini bukan dari perkataan sendiri, tetapi itu dari petunjuk
dari surgawi yang diberitahukan oleh Allah Bapa. Dalam petunjuk ini, aku hendak mendirikan gerejaku. Gerejaku hendak didirikan di atasnya kuasa maut, di atas. Aku mendirikan gerejaku di atas batu, kuasa maut tidak dapat untuk menguasainya. Gereja tahu bahwa dia adalah anak yang hidup dan dia adalah juru selamat. Hendak telah menubuatkan untuk mendirikan gereja, bahkan mendapatkan kuasa untuk mengalahkan segala iblis. Darah sejak itu Yesus berulang kali berkata kepada murid-muridnya, aku hendak menuju Yerusalem dan akan menghadapi banyak penderitaan kemudian mati. Jadi murid-muridnya tahu bahwa Yesus hendak menuju Yerusalem untuk di situ mati. Jadi murid-muridnya tidak rela. Apakah kita harus mati? Yesus berulang kali berkata kepada mereka untuk memikul salib mengikuti aku. Berulang kali dikatakan, kamu harus memikul salib dalam jalan yang sama bersama aku, mengikuti aku, berjalan dalam jalan yang sama dengan aku. Aku demikian disalibkan, maka kamu pun harus memikul salibmu. Hari ini aku yang memikul, kamu pun harus berjalan bersama denganku dan mengikuti aku, yaitu di belakang mengikutiku, yaitu kamu harus terus untuk memikul dan memikul lagi. Kamu harus menanggalkan segalanya untuk mengikuti aku. Sampai pada yang di terakhir, Yesus membasuhkan kaki muridnya pada waktu makan malam yang terakhir. Dia mengasihi dia sampai kepada kesudahan. Setengah tahun ini terus memberikan petunjuk kepada mereka, aku akan mati dan meninggalkan mereka dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Dan ini malam yang terakhir bersama mereka. Dia di sini membasuh kaki-kaki murid-muridnya dalam yang dilakukan Yesus dalam secara rohani. Mereka itu mengumpulkan mereka dalam bagian dalam Yesus. Maka Yesus berkata kepada Petrus, jika aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Yang dilakukan oleh Yesus di kitab Yohanes spesial untuk mencatat bahwa Yesus tahu bahwa ia akan beralih dari dunia ini kepada Bapa dengan bersukarela untuk menyerahkan dirinya. Kasihnya yang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahan, dengan sukarela berjalan dalam kasih sampai terakhir dan mempersembahkan dirinya sendiri. Di malam yang terakhir dalam perjamuan kudus, dia berkatakan, inilah tubuhku diserahkan bagimu, dan cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dicurahkan bagimu. Perbuatlah demikian untuk mengingatkan akan aku. Dan berkata, yaitu di hari kemudian kamu harus saling mengasihi, saling memberi, bukan saling mengambil nyawa. Kita orang Kristen, kita muda. Kita berkata kita percaya Tuhan, tetapi kita masih hidup dalam keegoan kita. Dan Yesus di sini seluruhnya menyerahkan dirinya. Dikatakan dalam setengah tahun ini, dari Kaisarea Filipi sampai pada Yerusalem, Yesus berjalan dalam jalan untuk memberikan nyawanya.
3 tahun sebelumnya itu tidak dihitung. Dalam setengah tahun ini dia tahu bahwa perjalanan terakhir dia menuju Yerusalem, dan ketetapannya dia menuju Yerusalem, dia tidak akan balik, ia tidak akan ingkar, dan berkata kepada muridnya untuk mengikuti aku akan mati, ikutilah aku. Kemudian sampai pada dia membasuhkan kaki murid-muridnya. Dia tahu apa yang ia kerjakan. Dia tahu siapa yang hendak mengkhianati dia. Dia tahu bahwa iblis telah bekerja, tetapi dia bersedia untuk memberikan dirinya sendiri. Inilah kasih pada kesudahan. Dia tahu dia harus dia mengasihi orang-orang yang miliknya. Dia tahu bahwa hari untuk dia kembali kepada Allah Bapa dia sudah tahu. Dia mengasihi mereka sampai pada kesudahan dan melakukan hal ini di dalam firman-Nya. Kita tahu bahwa dia ingin agar murid-muridnya semuanya diselamatkan. Bahkan dia tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dia dengan bersedia untuk dikhianati. Sampai 15. Ini adalah teladan untuk membasuhkan kaki, yaitu teladan dalam kasih. Di depan itu adalah kasih untuk memberikan diri sendiri, adalah tindakan dalam keselamatan. 11-15 menyerahkan, yaitu teladan akan penyerahan Kristus, yaitu kasih. Ayat 12. Sesudah ia membasuhkan kaki kepada mereka, ia mengenakan pakaian kepada tempat dan berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan bagimu, supaya juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Di ayat 17. Jikalau kamu tahu semuanya itu, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Aku lebih besar darimu, aku berbuat demikian, maka kamu pun harus melakukan. Dan jikalau kamu melakukan semua itu, maka kamu berbahagia atau diberkatilah. Kamu saling membasuh kaki, artinya kamu saling untuk melayani, saling untuk mengasihi. Di dalam kasih kamu harus saling membasuhkan kakimu. Ya, memang dalam membasuh didapatkan, yaitu saling untuk membaptis. Dan di sini saya menerangkan di sini untuk saling untuk membasuhkan kaki, bukan harus secara rutin setiap minggu saya mencuci kakinya Pastor Jason mencuci kaki saya. Jika demikian, apa yang harus dilakukan dalam gereja? Dulu di dalam satu gereja Shintowo, di dalam tradisi setiap minggu juga ada tradisi untuk membasuhkan kaki. Saya yang dulu ya, saya mungkin dalam setengah tahun lagi mereka tidak menggunakan tradisi ini. Jadi dalam logo dari gereja itu termasuk hal ini untuk membasuhkan kaki. Kita pun dalam gereja, dalam perserikatan gereja juga ada bagian dalam membasuhkan kaki ini. Tapi akhirnya juga sudah tidak ada. Tapi kita percaya kesembuhan ada di situ. Dan bagi saya sendiri melihat, yaitu untuk saling menerima.
Jika Yesus berkata kepada Petrus, jika aku membasuh kakimu, kamu juga mendapat bagian dalam aku. Jadi pagi hari kita terhadap murid kita dan apa yang kita lakukan kepada orang lain, yaitu untuk menerima orang lain, mendirikan mereka untuk masuk di dalam Kristus, seperti Yesus membasuhkan kaki Petrus untuk menjadi bagiannya. Jadi kita mengasihi semua orang. Ya, sungguh setiap orang di tempat ini. 12 muridnya, termasuk Yudas. Adakah Yesus mencuci kakinya? Ada. Orang yang menyerahkan dia, Yesus pun mengasihi mereka sampai pada kesudahan. Ini adalah kasihnya Yesus. Demikian juga kasih kita kepada saudara-saudari kita semua. Walaupun ada orang mengkhianati saya pun mengasihi dia. Walaupun kadang ada murid-murid sangat menjengkelkan, anggota selmu sangat menjengkelkan, kamu melayani dia telah bertahun-tahun, banyak masalah mencarimu, telah menangis berulang kali, dan bahkan sampai berdarah, tetapi di belakangmu dia telah mengataimu hal-hal yang buruk. Apa yang harus kita pandang, yaitu kita harus memandang kepada Bapa, seperti Yesus memandang kepada kehendak Bapa, melihat kemuliaan Bapa, Allah, kemuliaan Allah yang diberikan kepadanya. Yesus di tempat ini tidak melakukan apapun kepada berkata apapun kepada Yudas, tapi dia malah melayani Yudas. Nanti akan kita sampaikan, waktu telah cukup. Dia mengasihi setiap orang termasuk Yudas. Tetapi dia berkata, hendaklah kamu saling membasuhkan kaki, yaitu di hari ini kita harus saling mengasihi dan juga saling membasuh kaki. Dan saya loncat ke ayat 21 sampai 30. Di situ Yudas telah mengkhianati Yesus. Petrus berkata kepada Yohanes, tanya siapa yang dimaksud Yesus yang hendak menyerahkan dia. Kemudian Yesus berkata kepada dia, yaitu dia yang ada kepadanya, aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupnya. Kemudian di situ muridnya bertanya kepada siapa itu, tetapi jawab Yesus, sesudah aku mencelupkannya. Sesudah itu berkata ia mengambil roti dan mencelupnya dan memberi kepada Yudas anak Simon. Sesudah itu Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Maka seketika juga Yudas di situ meninggalkan mereka. Yesus mencuci kaki Yudas dan juga di situ mencelupkan roti. Kemudian di situ diberikannya kepada Yudas. Mungkin ini roti yang terbuat dari kacang-kacangan, diberikan jam, sebab tindakan untuk memecahkan sudah dilakukan. Kemudian mungkin roti itu tidak kenyang, maka untuk makan terus mengambil roti yang
di sini pada malam yang terakhir ini sesungguhnya sengaja untuk melayani Yudas. Roti ini adalah kuberikan kepadamu, makan, aku tetap melayanimu dan mengasihimu. Tetapi Yudas dengan kesepakatannya untuk menjual Yesus, kasihnya Yesus ini dia seperti agak meremehkan. Hatinya tidak mau bertobat. Dia makan, dia juga menerima roti itu. Dan saat itulah ia kerasukan iblis, sebab Yesus tahu ia tidak berubah dari kehendaknya, minatnya. Jadi Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Yesus mencari dia. Yesus mendapatkan orang yang hendak menyerahkan dia. Kalau Yesus tidak mendapatkan dia, Petrus, ikatlah dia. Kalau Petrus tidak cukup, tambahkan Yakobus untuk mengikat dia. Tetapi Yesus tidak berbuat demikian. Kalau hendak menjualkan aku, menyerahkan aku, serahkan. Apa yang hendak kau perbuat, perbuatalah. Maka itu Yudas kemudian dia keluar, dia mencarikan imam-imam kepala agama, tetapi secara rohani dia mencarikan iblis itu. Yesus bersedia untuk dia dikhianati, tapi ia tetap mengasihi mereka. Pada malam terakhir mereka memecahkan roti dan mengikat perjanjian, yaitu darahnya. Dan lagi pula dia melayani orang yang hendak menyerahkan dia. Ini adalah kasih sampai pada keberkesudahan. Satu pun dia tidak membiarkannya. Kemudian kita lihat yang terakhir 31 sampai dengan 38. Ini adalah perintah yang terakhir, yang sampai dengan perkataan terakhir sampai dengan pasal 17. Dan di pasal ini adalah seperti kata pengantar untuk 4 pasal sesudah ini. Di sini adalah perintah yang baru untuk mereka saling mengasihi. Ayat 31. Sesudah Yesus pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan memuliakan dia juga di dalam dia dan akan memuliakan dia dengan segera. Kemudian aku memberikan perintah baru kepadamu supaya kamu saling mengasihi. Di sini dikatakan sekarang anak manusia dipermuliakan. Di pasal 13, yaitu atas kematiannya. Yesus telah mengkhianati dia. Yesus berkata, sekarang aku dipermuliakan. Allah dipermuliakan di dalam dia. Dan juga Allah memuliakan dia di dalam dia dan segera memuliakan dia. Maaf. Di sini Allah akan memuliakan dia di dalam dirinya dan akan memuliakan dia dengan segera. Dengan segera Allah memuliakannya itu dalam kematian Yesus dan dia akan bangkit kembali. Ayat 31 dikatakan sekarang anak manusia dipermuliakannya, itu menerangkan tentang kematiannya. Kemudian dalam kematiannya itu juga menyatakan dia akan bangkit kembali. Maka ini yang dikatakan kemuliaan ini bukan hanya mendapatkan nama di atas segala nama, dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia diangkat Tuhan di tempat yang maha tinggi, demikian dia dipermuliakan. Dia mengasihi kita, orang-orang yang menjadi miliknya sampai pada kesudahan. Dia memberi kita untuk perjamuan malam yang terakhir dan membasuhkan kaki kita untuk menyelamatkan kita, membaptis
atau kita dibaptis artinya aku bersedia untuk dibaptis oleh Tuhan, aku percaya kepadanya dan masuk di dalam Dia. Di dalam Dia pada saat Tuhan diangkat, kita pun ditinggikan, kita pun ditinggikan. Kita yang awalnya yang rendah, kita seharusnya mati, tapi bersamaan waktu juga kita masuk di dalam Tuhan, kita juga ditinggikan. Ini adalah kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah. Jadi kalau hari ini anak manusia dipermuliakan, demikian juga anak manusia akan dipermuliakan. Allah di atasnya anak manusia juga akan dipermuliakan. Bukan hanya Yesus mendapat dipermuliakan, kita pun dipermuliakan. Orang-orang yang dikasihinya dia juga dipermuliakan. Bagi kita orang-orang yang dikasihi Yesus, dia membasuhkan kaki kita juga dipermuliakan. Ini adalah perintah dalam kasih dan juga tindakan dalam kasih. Kasih ini kita memberikan, kita ada bagian di dalam Yesus. Yesus telah mendapatkan kemuliaan. Di dalam kemuliaan ini Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dalam identitas baru diberikan kepada kita, dan juga nama yang baru diberikan kepada kita. Yang lama telah berlalu, saat ini adalah saat yang baru. Saatnya untuk bagimu untuk saling mengasihi. Awal dari segala permulaan di malam yang terakhir, Yesus mengasihi mereka, dan juga di situ memberikan perintah untuk mereka supaya untuk saling mengasihi dan memberikan tindakan teladan dalam kasih. Di pasal 13 serunya memberitahukan kita tentang kasih Kristus, bagaimana Dia datang di bumi menyelamatkan kita, dan bagaimana kita di dalam Dia ada bagian. Sekarang Dia meninggal, Dia kembali kepada Bapa, mendapat dipermuliakan, dan bagaimana kita untuk terus berjalannya itu untuk saling mengasihi. Mohon Tuhan untuk menolongi kita. Kita jangan membalas dendam. Walaupun disalahkan orang, kita jangan membalas, tapi haruslah kita mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi Yudas seperti mengasihi semua orang. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Kita mengingatkan Tuhan dan menyembah Tuhan. Yesus, Engkau mengasihi kami sampai kepada kesudahan dengan kasih-Mu Tuhan. Dengan kemampuan kami Tuhan, segala yang kami miliki untuk menanggapi Engkau Tuhan, kami merenungkan kasih-Mu kepada kami.
Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang Ia mengasihi mereka sampai pada kesudahan. Ayat ini bukan hanya dikatakan kepada murid-muridnya. Mari kita pejamkan mata. Yesus mengasihi kita pada kesudahan. Yesus mengasihi kita sampai kepada kesudahan. Dari kamu percaya Tuhan, seberapa banyak kasih yang kau terima, jawablah dia, Tuhan, aku telah menerima. Mari kita bersama berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu Tuhan. Bapa Surgawi, kami berterima kasih Tuhan, ada kabar ulang kali dari kematian, dari sakit penyakit, Engkau menyelamatkan aku Tuhan. Aku berterima kasih walaupun di saat sakit ada kalanya aku ingin merasa menderita seperti tidak ada jalan keluar, tapi Tuhan Engkau menyelamatkan aku dan menyembuhkan aku. Aku memuji Engkau Tuhan. Pada saat aku mengikuti Engkau, banyak kelemahan, merasa tidak bisa sanggup untuk melakukan dan sangat bahkan ingin berserah, tapi Tuhan Engkau tidak membiarkan aku. Engkau mengasihi aku sampai berkesudahan. Engkau memberikan aku di gereja 611, bahkan dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga aku mengalami kasih-Mu sungguh nyata. Engkau Allah yang sejati Tuhan. Aku memuji Engkau dalam jalan mengikuti Engkau. Ada kasih, ada kesembuhan, ada pengampunan, dan juga Engkau merangkul dan memulihkan. Terima kasih Tuhan. Bapak Saudara, aku berterima kasih kepada Engkau. Terima kasih kasih-Mu tidak meninggalkan aku. Terima kasih Tuhan, sejak dalam kandungan ibuku Engkau mengasihi aku. Di dalam saat kesusahan Engkau dengan kasih-Mu melindungi aku. Pada saat aku menikah, aku melahirkan, aku pernah melupakan Engkau, tetapi Tuhan Engkau tetap menanti aku. Engkau dengan kasih-Mu untuk menemukan aku kembali, dan sehingga sampai hari ini, sampai aku di sini melayani ini. Sungguhnya aku juga mengaku di dalamku masih banyak yang kurang percaya dan banyak hal yang tidak dapat aku terima. Tetapi Tuhan Engkau tetap untuk mengasihi aku, dengan kasih-Mu untuk memulihkan aku. Sungguh dalam kasih ini sesungguhnya aku tidak layak. Tuhan, aku berterima kasih. Terima kasih atas kasih-Mu yang memikat aku kembali. Dengan kasih-Mu Engkau menopang aku. Dengan kasih-Mu Tuhan, agar aku tetap untuk mengikuti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu Engkau benar kami. Sungguh Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Kami terima Tuhan. Tuhan, kami berkata kepadamu, sungguh Tuhan kami sangat mengasihi Engkau. Walaupun kami seperti Petrus begitu lemah, kami berkata Tuhan, Engkau tidak, jangan Engkau untuk membasuh kaki kami. Kami terlalu lemah, kami terlalu kotor. Tetapi Tuhan,
Engkau ingin kami ada bagian di dalam Engkau. Tuhan Yesus, kami ingin seperti Yesus kami di sini. Saudara semua, mari kita, mungkin kita juga berkata, Tuhan kami tidak akan meninggal Engkau. Tapi Tuhan, kami dalam kelemahan, kami sering jatuh dalam kelemahan. Tetapi Tuhan, karena kasih-Mu yang selalu menaungi kami, melingkupi kami, Tuhan, dalam kelemahan kami bisa membuka diri kami kepada Engkau, dan akhirnya Tuhan, Engkau membelas kasih kepada kami. Tolong kami, kiranya kami bisa meneladani Engkau di dalam kasih-Mu Tuhan. Ayat 14. Jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Kita saling membasuhkan kaki. Kita melakukan di dalam rohani. Bagaimana kita saling membasuhkan kaki? Kita dengan doa, dengan firman. Kita menguatkan, menerima pihak lain. Kamu bisa mencari sesamamu, atau dua orang kalau ada sekitarmu, atau kita di online, silakan kita mendeklarasikan. Kayak di sini, kalau yang di arena, saya akan menjemah kakinya, tangan di atas kakinya. Tuhan Yesus, aku serahkan Victor di dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau mengasihi Engkau. Tuhan, Engkau memilih dia. Tuhan, bisa mengenal Victor, aku sangat gembira dan bisa bersama dengan dia. Tuhan, aku memuji Engkau. Terlebih lagi aku melihat di dalam gereja ini, Tuhan, Victor sering-sering dipilih untuk mendramakan Yesus. Di hari baptisan juga, dia juga menggunakan jubah yang penuh dengan bekas-bekas bilur-bilur-Mu. Dan dipuji Tuhan, saya dalam nama Tuhan Yesus memberkati Victor. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu. Bukan hanya di masa hidup-Mu, kamu seperti Yesus, sehingga dalam nama Tuhan yang memberkati-Mu di dalam drama atau di bawah mimbar, di atas mimbar, Roh Allah memenuhi-Mu. Kiranya apa yang kamu ucapkan seperti Yesus, yang kamu lakukan seperti Yesus, kiranya pernyataan perasaan juga seperti Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu, dan yang dinyatakan dalam mimbar dan juga di bawah toko ini akan di dalam roh, di dalam-Mu, dan roh Tuhan memberkati. Akan banyak orang mengikuti-Mu, kamu akan hidup menjadi teladan. Engkau yang menyerah, yang akan dirimu, oleh karena-Mu keluarga-Mu diberkati. Tuhan mau meninggikan-Mu dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saling mencuci kaki kita.
Tuhan, kami saling mengasihi Tuhan. Buang segala kami saling iri hati, pertikaian, semuanya pergi dari gereja-Mu Tuhan. Saudara semua, Tuhan kita dipermuliakan, demikian juga gerejanya dipermuliakan. Kita bersyukur pada Tuhan. Di hari kebaktian kita ada baptisan semua, ada 134 orang yang menjadi miliknya Kristus. Pada saat kita berdoa, kita saling berdoa. Pertama kita berdoa agar semua yang dibaptiskan bisa masuk bersama dalam keluarga besar dan juga dibangun agar mereka terus bertumbuh. Kedua, kita berdoa untuk cabang-cabang gereja. Kita bersyukur kita ada 140 untuk berdoa. Kita berdoa untuk cabang. Menurut penerimaanmu, kamu berdoa baik itu untuk Taiwan, di Malaysia atau dimanapun. Biar Tuhan beri kekuatan bagi mereka untuk semangat dan menjadikan gereja yang penuh kasih. Mari kita saling berdoa. Kita berdoa untuk gereja kita, untuk yang dibaptis dan juga untuk cabang-cabang gereja kita. Tuhan, dimanapun kami yang berada, harus masuk di dalam kasih Engkau dan menerima kasih-Mu, menerima kasih-Mu, agar kami saling mendoakan orang-orang harus mendapatkan berkat. Tuhan, pakailah gereja-Mu. Tuhan, kami bersama dengan Engkau dipermuliakan. Kami mau meneladani Engkau. Di bumi ini kami merendahkan diri, memberikan hidup kami untuk saling mengasihi, untuk saling membangun, saling melayani.
Kita pejamkan mata kita. Roh Kudus, Engkau menuntun kami agar kami melihat Tuhan di dalam Roh-Mu, Spirit-Mu. Kamu melihat Tuhan Yesus, Dia bangun, Dia mengasihi setiap orang, mengasihi murid-muridnya sampai kepada berkesudahan. Di depannya ada 12 murid. Satu persatu Dia membasuhkan kaki-kaki mereka. Dia di situ setengah sujud, menyekah, mengeringkan kaki mereka. Bahkan di antaranya adalah Yudas. Setiap orang pun dicuci kakinya, dibasuh kakinya. Kemudian dia di situ Tuhan memberikan, memecahkan roti dan bersama semua orang juga makan, termasuk Yudas. Bahkan dia mencelupkan roti kepada Yudas untuk dimakan. Yudas pergi. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku memberikan perintah yang baru, supaya kamu saling mengasihi. Sekarang yang tempat aku pergi kamu tidak bisa datang tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Situasi datang kepada kita sekarang. Yesus di tengah-tengah kita. Dia mengasihi kita sampai kepada berkesudahannya. Dia membasuhkan kaki kita semua. Tuhan Yesus membasuh kakimu dan berkata kepadamu, Aku membasuh kakimu supaya kamu ada bagian di dalam aku. Di dalam bak tempat mencuci kakimu di dalam basi itu, di sebuah basi pembasuhan kaki, semua di dalam basi itu, semua air telah menjadi kotor. Semua kotoran pun mengambang. Yang mempermalukan juga di situ mengambang keluar. Dosa-dosa pun mengambang keluar. Dosa-dosamu meninggalkan engkau, rasa malumu meninggalkan engkau. Yesus kemudian memberi makan agar dalam perjanjiannya kamu ada bagian di dalamnya. Kemudian Yesus menepuk-nepuk, memandang kita setiap orang. Kamu harus saling mengasihi. Tapi lagi di saat aku tidak bersama denganmu, haruslah kamu saling mengasihi.
Aku akan meninggalkan. Aku akan dipermuliakan. Kamu harus terus berjalan dalam jalan kemuliaan ini. Saling mengasihi, saling membasuh kaki. Aku telah menjadikan teladan bagimu. Kalian harus saling membangun. Satu pun tidak boleh kurang. Yang akan hilang telah berlalu, tapi berhak untuk mengharapkan mereka balik kembali. Tetapi kamu haruslah saling mengasihi. Kasihku ada di dalammu. Kasih Bapakku ada di dalammu. Aku ada di dalammu. Kamu juga ada di dalamku. Sejak dari kejadian, aku mengasihimu, bahkan aku mengasihimu sampai kepada kesudahan, sampai selama-lamanya. Anakku, kita memandang Yesus, pandanglah matanya, kasihnya masuk di dalam hati kita. Kita terima. Kita menganggukkan kepala dengan Yesus. Tuhan, kami mengasihi Engkau. Kami pun harus saling mengasihi, saling membasuhkan kaki. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan Yesus meninggalkan kita, tapi Roh Kudus hadir. Dia menolong kita terus untuk mengalami kasihnya Yesus dan menolong kita punya kekuatan untuk saling mengasihi. Terima kasih Tuhan, begitu besar kasih-Mu kepada kami, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau berkati kami setiap orang, agar kami dengan bersandarkan pada kasih-Mu, kami saling mengasihi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa, amin. Takkan kita saling bergandengan tangan, kita saling mengasihi. Nyanyikan sekali lagu pujian ini. Di dalam Tuhan kita adalah satu. Kita dalam satu tubuh. Kamu dan aku adalah ciptaan Bapa Surgawi. Setiap orang ada rencananya yang indah. Saling merangkul kita dalam kasih. Biarlah agar dunia ini berbeda. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu telah mengasihi kita. Kita terus berjalan untuk menuju jalan yang diberkati, untuk saling mengasihi. Katakan kepada sebelahmu, kita untuk saling mengasihi. Di dalam kasih adalah surga. Amin. Amin. Katakan, kita adalah milik Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Kita pun harus saling mengasihi. Memberkatimu, amin. Kiranya Tuhan menyertaimu, amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati, amin.